Halo guys, perkenalkan nama saya Aiko Hasanuddin dan kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar manajemen strategik. Yang pertama ada definisi manajemen strategik. Usaha manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Berikutnya ada masuk dalam manajemen strategik. Yang pertama ada environmental school, resource-based school, value-driven school, scientific school, dan processual school. Berikutnya ada tujuan analisis lingkungan bisnis. Mengidentifikasi threat dan opportunity bisnis, sejumlah variabel yang terbatas atau pokok, mendefinisikan implikasi manajerial yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai faktor eksternal yang telah diidentifikasi. Berikutnya ada ilusi kepastian dan proyeksi lingkungan bisnis. Menurut Courtney, mengkategorikan kepastian lingkungan bisnis dalam 4 tingkatan. Tingkatan pertama, yaitu tingkat ketidakpastian rendah, memiliki suatu perakiraan masa depan perusahaan yang jelas. Alat bantu pengambilan keputusan strategis tradisional, seperti 5 kekuatan bersaing, analisis SWOT, diagnostik kompetensi inti, dan lain-lain. Contohnya yaitu McDonald hendak membuka outlet baru pada satu wilayah tertentu di Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu ilusi kepastian dan proyeksi lingkungan bisnis. Tingkatan kedua, tingkat kali ini ketidakpastian cukup rendah. Memiliki perakiraan masa depan yang tidak tunggal dan ada beberapa kemungkinan tetapi masih relatif terbatas. Alat bantu tradisional biasa masih tetap digunakan dengan dibantu oleh alat analisa lain, seperti teori pohon keputusan, teori permainan, dan perencanaan skenario. Contohnya, isu akuisisi Walmart terhadap Carrefour di pasar Eropa. Yang keempat, ilusi kepastian dan proyeksi lingkungan bisnis. Tingkatan ketiga, yaitu tingkat ketidakpastian cukup tinggi, memiliki perakiraan masa depan yang tidak tunggal, dan ada beberapa ketidakmungkinan, namun tidak ada alternatif yang pasti terjadi perakiraan besar kecilnya permintaan konsumen pada produk dan jasa baru, serta preferensinya. Pengukuran kinerja teknologi baru, dan tingkatan penerimaan keberhasilan proses dan model bisnis baru. Dan yang terakhir, ilusi kepastian dan proyeksi lingkungan bisnis. Tingkatan keempat menyediakan sedikit pun peluang untuk memperkirakan masa depan. Referensi masa lalu dan kasus-kasus yang pernah dialami manajemen dapat digunakan sebagai acuan. Alat bantu analisis dinamika bisnis dan simulasi manajemen penerbangan dapat digunakan pada tingkatan ini. Contohnya, kehadiran e-commerce, perusahaan asing yang memasuki pasar Rusia pada tahun 1992, sesaat setelah keruntuhan Uni Soviet. Sekian dan terima kasih.